Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada petang hari ini atau menjelang malam hari ini ba'da salat maghrib kita dipertemukan oleh Allah SWT untuk melanjutkan rutinitas pengajian kita, yang mana sebetulnya pada malam hari ini itu kajian fikih Imam Syafi'i, tapi karena lupa ya kita lanjutkan saja kajian tafsir Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah SWT meridhai kita, merahmati kita, dan memaafkan jika ada kesalahan dalam penjelasan, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita, perbuatan keseharian kita, semoga sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Tentu selalu kita berharap mudah-mudahan hati kita selalu terpaut rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasul, dan tentunya semoga kita mendapatkan syafaatul kubra pada hari kiamat dari baginda Rasulullah SAW. Dan terlebih penting lagi, mudah-mudahan Allah SWT meridhai kita, merahmati kita, serta mengizinkan buat diri kita, memberikan hidayah dan taufiknya nanti. Mudah-mudahan kita bisa bertetangga dengan baginda Rasulullah SAW di dalam syurga firdausnya Allah bighairi hisab. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin tafsir Al-Qur'anul Karim minggu lalu berbicara tentang mubahalah, yaitu doa khusuk memohon laknat. Ya, memohon laknat agar orang yang kita ajak bermubahalah, jadi sama-sama mau, sekiranya siapa yang keliru, siapa yang salah, maka dia akan dilaknat, akan mendapati kehancuran. Dan mubahalah ini sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Yang pertama, antara kedua belah pihak sama-sama merasa diri benar. Yang kedua, ketika terjadi mubahalah, yaitu disumpah, seyogianya kedua belah pihak itu pertama membawa dirinya, itu harus ikut dirinya, kemudian istrinya, kemudian anak-anaknya atau keluarga yang lainnya. Jadi kedua belah pihak itu harus mengajak keluarga masing-masing lalu untuk disumpah. Nah, dengan akibat konsekuensi siapa yang berdusta, siapa yang berbohong, maka dialah yang akan hancur. Dia dan keluarganya, terutama keluarganya itu akan terkutuk atau akan menemui kehancuran. Inilah terjadi mubahalah antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Nasrani, yaitu orang Kristen yang ada di wilayah Najran, di wilayah Saudi Arabia, pada saat mereka itu tidak atau membantah pernyataan Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa Nabi Allah Isa itu atau Yesus itu adalah seorang nabi, bukan anak Tuhan. Siti Maryam pun bukan istri Tuhan. Allah itu bukan bapak. Ya. Nah itu, jadi bukan. Yaitu keyakinan dalam Islam, tidak mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, Siti Maryam ibunya Tuhan atau istri Tuhan, dan Allah itu adalah bapak atau Tuhan bapak. Orang Kristen mengatakan Tuhan bapak. Jadi tidak seperti itu. Nah, pada saat Rasulullah tidak mengakui itu karena ajaran Islam tidak seperti itu. Karena ajaran Islam yang asli sejak zaman Nabi Adam Bahkan munculnya peristiwa Nabi Isa yang luar biasa,
yang merupakan cucu Imran, ketua takmir Masjid Baitul Maqdis, itu tetap sampai munculnya Rasulullah SAW, tetap agama Islam itu adalah agama yang mengakui Nabi Isa itu adalah manusia biasa. Kemudian beliau adalah seorang utusan Allah yang kebetulan beliau dilahirkan tanpa seorang ayah. Nah, tanpa seorang ayah, dan peristiwa Nabi Isa ini persis sama dan lebih ajaib lagi yang terjadi pada diri Nabi Adam dan juga Siti Hawa, yaitu tanpa ayah dan tanpa ibu. Nah, ini mana yang benar? Nah, orang Najran, orang Kristen di Najran mengatakan Nabi itu salah, sampai dia datang menemui Nabi untuk mengajak debat masalah ini, dan itu sudah kita ceritakan peristiwa debatnya, tapi tetap dia ngeyel. Nah, ketika dia ngeyel itulah jalan terakhir itu Rasulullah SAW menantang orang daripada Najran, orang Kristen ini, untuk bermubahalah, yaitu bersumpah siapa yang bohong, siapa yang dusta di antara kita, maka dialah yang akan celaka. Nah, itu ketika diajak itu, akhirnya nanzur fi amrina, kata orang-orang Kristen Najran pakai bahasa Arab, kalau begitu tunda dulu, kami akan pikir dulu. Balik dia ke Najran. Ketika sudah berapa hari kemudian, datanglah dia lagi menemui Rasulullah SAW. Nah, namun sebelum dia pulang tadi itu sempat di antara kelompok orang-orang Kristen itu sempat ada yang mengatakan begini, karena dia sesuai dengan logika, apalagi sudah jelas-jelas kalah debat, sesuai dengan logika, sebenarnya kalian ini, jadi temannya sendiri yang digitukan, sebenarnya kalian ini laqad araftum nubuwwatahu, sebenarnya kalian itu tahu kenabian Muhammad ini, tahu tentang kisah sebenarnya, karena memang ada di dalam kitab Injil siapa itu Nabi Isa. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kitab Injil, manapun itu kitab Injil, tidak ada yang mengatakan dari firman-firman Tuhan itu, umpamanya itu, tidak ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, atau Nabi Isa itu anak Tuhan, Siti Maryam itu ibu Tuhan. Nah, ketentuan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu Tuhan, yang mengatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu Tuhan, itu adalah hasil muktamar. Hasil muktamar di Roma, pemikiran manusia sendiri, bukan daripada wahyu Tuhan, bukan daripada kitab atau perkataan daripada Alkitab. Sampai sekarang itu tidak ada. Nah, disitulah kelemahan orang Kristen ketika ditanya tentang masalah Alkitab yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Nah, itu akan terpojok sendiri oleh kitabnya sendiri, tapi tetap saja mempertahankan hal seperti itu. Makanya di antara mereka itu yang datang kepada Nabi itu, karena pikirannya jernih, sesuai logika, sesuai dengan kebenaran, maka dia mengatakan bahwa Anda itu sebetulnya tahu bahwa itu Nabi, agama Islam itu benar. Ketentuannya memang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Itu sudah jelas. Barang siapa bahwa sesungguhnya tidak ada yang mubahalah bersama Nabi, apalagi beliau itu seorang Nabi, tidak ada yang mubahalah bersama Nabi illa halika atau illa halikan, kecuali dia akan hancur. Siapapun akan mubahalah itu adu sumpah dengan Nabi manapun, setiap ada suatu kaum, maka ujung-ujungnya dia akan hancur. Nah, itulah akhirnya dia tidak berani masalah itu. Balik dia langsung. Nah, kemudian datang dia lagi, berdebat lagi, tapi tetaplah akhirnya Nabi Muhammad SAW langsung mengajak, kalau begitu mari kita mubahalah saja. Nah, Nabi mengajak mubahalah,
untuk bersumpah siapa sebetulnya yang benar, siapa sebetulnya yang dusta. Apa yang ada di dalam kitab Injil, begitu pula apa yang ada dalam kitab Taurat, yang ada mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan, nggak bakalan ketemu. Nah, siapa yang dusta? Yaitu mereka itu yang dusta sebetulnya. Bahkan sampai sekarang itu kalau dilihat di YouTube orang-orang debat itu ketahuan sekali kebohongan, kedustaan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Karena memang dalam kitab itu sampai sekarang tidak ada itu. Jadi itu dipertahankan karena itu hasil konferensi atau muktamar di Roma. Menurut mantan biarawati mengatakan juga demikian. Nah itu sebetulnya terjadi. Akhirnya Rasulullah SAW kharaja Rasulullah SAW ma'al Hasan wa Husain wa Fatimah wa Ali. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun mengajak Sayyidina Hasan dan Husain. Begitu juga Siti Fatimah putri beliau yang tercinta satu-satunya yang masih hidup, kemudian mengajak suaminya yaitu mantunya yaitu Sayyidina Ali. Nah itu dikumpulkan oleh Rasulullah di hadapan orang-orang Kristen dari wilayah Najran. Lalu orang-orang wilayah Najran itu pun disuruh mengumpulkan keluarganya, dikumpul bareng-bareng. Lalu kita adu sumpah mubahalah. Idza da'autu fa amintum. Apabila saya berdoa, kata Rasulullah, maka engkau aminkan. Nah itu kata Rasulullah. Apa itu doa yang akan dibaca oleh Rasulullah? Allahumma il'an al-kadhib. Ya Allah, laknatlah, hancurkan, kutuklah orang yang dusta di antara kami. Itu doanya ketika kita mubahalah. Nah itu. Jadi mubahalah demi Allah, Allahumma al'an atau il'an al-kadhib. Ya Allah, laknatlah, kutuklah orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang dusta di antara kami. Biar jelas siapa yang salah, siapa yang dusta, siapa yang benar. Nah itu. Nah ketika Rasulullah mengatakan, idza da'autu fa amintum. Kalau saya doakan begitu, kamu wahai orang-orang Kristen, tolong aminkan. Biar keluargamu ataupun keluarga saya kalau saya dusta tentang masalah fi amri Isa, tentang masalah Yesus atau masalah Isa, maka agar hancur. Nah ternyata ketika sudah Rasulullah bilang begitu, fa'abau, lalu dia enggan, nggak berani ini orang Kristen wilayah Najran ini, takut dia. Fasalahu, akhirnya dia damai saja, damai alal jizyah dengan cara membayar upeti. Akhirnya Rasulullah dikasih upeti, dikasih hadiah sebagai tanda perdamaian. Nah beginilah kalau orang yang tidak dapat taufik. Kalau hidayah dia itu dapat sebetulnya. Orang-orang Kristen itu mana benar mana salah. Lalu kenapa dia tidak mau beriman, tidak mau memeluk agama Islam? Itu tandanya bahwa dia tidak mendapatkan taufik dari Allah. Ini biar tahu apa perbedaan hidayah dan taufik. Makanya kan kadang-kadang orang berpidato itu semoga kita diberikan Allah hidayah dan taufiknya. Hidayah itu artinya petunjuk tentang kebenaran. Tahu bahwa Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, dan memang tidak pernah selamanya dari zaman dahulu kala sampai sekarang hari ini tidak pernah ada ketentuan bacaan di dalam kitab Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sampai detik sekarang ini yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Nah, jadi itu akhirnya dia tahu masalah. Nah itulah karena tidak dapat taufik dari Allah. Tidak dapat taufik dari Allah. Apa itu taufik? Kemampuan untuk melaksanakan petunjuk kebenaran itu. Itu namanya taufik. Itu namanya taufik. Kalau hidayah tahu bahwa itu benar, tapi tidak mau melaksanakan, tidak mau berpindah agama, tidak mau kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, yang dianut oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Yakub, Nabi Ishak, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW, cucu keturunan Nabi Ibrahim yang dibawa ke Makkah. Itu kebenaran, tapi mereka tidak sanggup melaksanakan itu dengan berbagai macam alasan.
Jadi tidak mampu. Kalau dia tidak mampu dan tidak mau, berarti tidak dapat taufik. Nah, bagi orang yang dapat taufik, pertama dia dapat hidayah, yaitu petunjuk tentang kebenaran, bahwa ini ajaran yang sekarang ini bukan ajaran kitab Injil yang asli, bukan daripada Injil yang sekarang. Dia tahu jujur-jujuran di hati nuraninya. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Ini pengakuan sudah jelas sekali, udah clear katanya. Orang mereka mengatakan, pendeta mereka mengatakan very clear katanya. Nah, sekarang very clear bahwa Natal itu juga tidak ada dalam ajaran Kristen, ada dalam kitab Injil. Tidak ada, sama sekali nggak ada. Biar jelas, Natal itu apa? Natal itu adalah hari kelahiran dewa matahari yang ada di Eropa. Itu aslinya. Ya, karena dia ingin menyebarkan ajaran Kristen yang ke wilayah sana, maka di sana itu kebetulan ada pohon Natal. Di sana ada adat kebiasaan daripada orang-orang penduduk setempat di wilayah Eropa, biar Kristennya menyebar ke sana. Di sana ada kebiasaan pesta-pesta pora-pora pada saat tanggal akhir daripada bulan Desember, 25 Desember itu pesta pora. Joget-joget segala macam, makan-makan, yaitu menyambut apa? Menyambut kelahiran daripada dewa matahari. Nah, itulah dikatakan langsung bahwa kami juga, Tuhan kami Yesus itu lahirnya juga sama seperti di bulan Desember. Nah, itu karang-karangan mereka. Tujuannya apa? Untuk mengasih tahu agar supaya orang-orang yang didakwahi oleh mereka itu mau mengikuti ajaran Kristen mereka, bukan ajaran Yesus sebetulnya. Akhirnya mulai sanalah muncul istilah apa? Hari Natal. Nah, itu hari Natal itu tanggal 25 Desember. Makanya itu ada pohon Natal sampai sekarang itu ada. Kalau mau merujuk kepada tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yaitu Nabi Yesus yang lahir di wilayah Yerusalem, itu tidak ada pohon Natal, yang ada itu pohon korma. Itu logika fakta sampai sekarang. Pohon Natal itu di mana? Ya di Eropa, apalagi musim salju. Di wilayah Palestina, Yerusalem, Israel tidak ada musim salju. Tidak ada. Saya udah lama tinggal sana kok. Tetangga dengan Palestina, sampai 10 tahun di sana. Tidak ada musim salju, itu tidak ada. Yang ada itu musim panas, musim dingin. Pohon Natal tidak ada, yang ada itu pohon korma. Itu yang sebetulnya terjadi. Makanya ada orang yang, seorang perempuan yang tahu bahwa itu adalah hari kelahiran dewa matahari. Ketika dia lihat di gerejanya pada saat mengantar anaknya ke gereja, dilihat ada tulisan bahwa di situ itu mereka menulis sendiri di suatu gereja mereka itu bahwa itu adalah hari kelahiran dewa matahari. Di sanalah dia berpikir ulang, loh kenapa kita memperingati hari kelahiran dewa matahari? Begitu juga ajaran daripada Alkitab itu ada puasa, ada ibadah, ada sholat, ada zakat, tidak boleh makan daging babi. Lalu kenapa kita langgar kok tidak sesuai? Ditambah lagi di detik terakhir ketika mengantar anaknya ke gereja, dilihatnya bahwa ternyata beneran ada tulisan di sana yang dipasang oleh mereka bahwa hari Natal, waktu akan memperingati hari Natal di gereja, ada tulisan itu asal muasal daripada hari Natal 25 Desember. Nah, ini kita fair-fairan aja biar very clear, kata mereka. Itu ke-clearnya ya begitu. Nah, kagetlah itu si orang Kristen itu, si perempuan ibu-ibu itu. Akhirnya dia tidak bisa nahan lagi, ternyata merasa dirinya ketipu. Dia pulang, dia tidak tega melihat anaknya membohongi anaknya tentang agama ini. Lalu sambil jalan dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu orang Indonesia tanpa bimbingan dari ustadz atau kiai pada saat naik motor pulang. Itu yang dia ucapkan. Lalu kenapa? Padahal mereka sendiri tahu bahwa itu adalah hari Natal, itu adalah hari kelahiran dewa matahari. Dan itu ditempel di gereja mereka, kata si orang yang mu'alaf ini, yang perempuan ini. Nah, itu kan udah jelas salah, dia pasang lagi.
Lalu dia rayakan lagi, padahal bertentangan, tidak ada dalam Alkitab, tapi dilanggarnya juga oleh umatnya sendiri. Dibilangnya itu ajaran, padahal asal muasalnya sendiri dia tahu bahwa itu bukan ajaran, dan dipasang lagi di sana. Bukannya malah dibuang, dihindari, tapi tetap dilanggar. Itu artinya bahwa mereka tidak mendapatkan taufik atau kemampuan untuk melaksanakan kebenaran. Itulah perbedaan hidayah dan taufik. Contoh simpel lagi bahwa nanti ada pengajian. Pengajian itu kan suatu ilmu pengetahuan agar kita bisa ibadah, agar kita bisa tahu tentang isi Al-Quran. Itu kan suatu kebaikan. Nah itu pikiran kita. Itu semua kita tahu. Itu artinya apa? Kita sudah mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Tapi gara-gara kebetulan tiba-tiba langsung kita lemes karena baru pulang habis kerja, atau kalau sampai ketiduran, nggak jadi ikut pengajian. Itu artinya apa? Bahwa kita tidak mendapatkan taufik. Kalau hidayah kita dapat bahwa pengajian itu bagus, tapi tidak sempat datang gara-gara kesibukan, gara-gara lupa, gara-gara kecapean, gara-gara ketiduran baru pulang kerja. Akhirnya nggak jadi ikut, nggak jadi berangkat untuk pengajian. Berarti dapat hidayah tapi tidak dapat taufik. Itu simpelnya begitu, hidayah dan taufik. Jadi biar kita paham. Nah itulah akhirnya mereka itu membayar upeti. Jadi tidak berani. Nah ini faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Barang siapa yang membantahmu tentang masalah perihal daripada Nabi Allah Isa, apalagi sampai mengatakan ada Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan bapak, sampai menuhankan bukan sebatas nabi, padahal beliau seorang rasul, seorang nabi biasa seperti kita, tapi tidak punya ayah, persis kejadian seperti Nabi Adam. Min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah kamu paham tentang ketentuan daripada Nabi Allah Isa itu siapa sebetulnya, menurut keterangan Alkitab, menurut keterangan Al-Quran, sama. Tidak ada yang mengatakan baik daripada Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, atau bahkan Al-Quran sampai detik ini tidak ada yang mengatakan bahwa sembahlah aku, bahwa aku adalah anak Tuhan. Itu kata Nabi Isa, itu tidak ada. Nah setelah itu tahu tentang masalah ilmu itu, lalu ada yang menebat kamu, yang ngajak debat seperti orang-orang Nasrani atau orang Kristen ataupun orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu terus terang tidak mengakui juga kalau Nabi Isa itu anak Tuhan, maka ketawa mereka orang Yahudi. Boleh cek sana ke Israel kalau nggak percaya. Mereka kan kaget melihat orang-orang Kristen mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Siti Maryam itu adalah ibunya atau istri Tuhan. Allah itu Tuhan Bapa. Jadi mereka kaget, jadi tidak terima. Nah, jadi hanya dari kalangan Kristen, dan itu memang fakta sampai sekarang. Udah semua orang udah tahu. Coba tanya orang Kristen, pasti mengatakan begitu. Setelah kamu tahu bahwa permasalahan Nabi Isa sebenarnya, faqul, maka katakanlah hai Muhammad, ta'alau, ayo kemari, ayo nad'u abna'ana, kita bermubahalah, bersumpah saja. Kalau kamu masih ngeyel, tidak mau mengakui kebenaran tentang Isa, bahwa dia itu adalah manusia biasa dan hanya utusan Allah, dan memang tidak memiliki seorang ayah. Kita ajak anak-anak kita, anak-anak kami akan ajak, wa abna'akum, dan anak-anak kalian, ayo kumpulkan. Rasulullah ngajak Hasan dan Husain dan Fatimah, itu anak-anak beliau. Kemudian mantunya, wa nisa'ana wa nisa'akum, dan juga para istri kalian, ayo ajak semuanya, kami juga akan ajak. Wa anfusana wa anfusakum, dan juga kamu sendiri dan kami sendiri. Kami dan kamu, kita harus ikut. Tsumma nabtahil at-tadarru', jadi ad-du'a bit-tadarru', yaitu bila'nah, itu doa dengan khusyuk tadarru' kepada Allah, lalu untuk melaknat. Allahumma il'an al-kadzib, ya Allah kutuklah orang yang dusta terhadap tentang masalah Nabi Isa. Siapa yang benar, siapa yang salah. Fa naj'al la'natallahi 'alal kadzibin, maka kita doakan semoga kutukan Allah menimpa kepada orang-orang yang berdusta. Tidak berani. Allahumma il'an al-kadzib, itu yang mau didoakan oleh Rasulullah, agar terkutuklah, agar hancurlah orang-orang yang berdusta di antara kita.
Nah itu apakah kalian hai orang Kristen yang ada wilayah Najran atau saya Rasulullah Muhammad? Maka siap. Akhirnya tidak berani, fasalahuhu, lalu kemudian dia berdamai, mengajak menawarkan diri berdamai alal jizyah, lalu memberikan upeti. Nah itu juga tidak berani. Itu yang terjadi sebenarnya. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya inilah kebenaran, cerita-cerita yang hak tentang Nabi Isa alaihissalam sejak awal yang sudah Allah ceritakan dalam firman-Nya. Wa ma min ilahin illallah. Nah ini Rasulullah pun menceritakan bahwa inilah kebenaran yang sejatinya, bahwa Nabi Isa itu adalah seorang manusia biasa, seorang rasul keturunan daripada Bani Israel, seorang nabi yang diutus oleh Allah khusus untuk kaum Bani Israel yang tidak memiliki ayah, persis seperti kejadian Nabi Allah Adam. Jadi hanya memiliki seorang ibu saja. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada Tuhan yang patut disembah, hatta sampai Nabi Isa pun tidak patut disembah karena dia manusia, illallah, kecuali Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, lahwa, sesungguhnya beliau al-aziz, maha perkasa dalam kerajaannya, di seluruh kerajaan yang ada di alam semesta ini. Allah adalah maha perkasa, mampu berbuat apa saja, tidak ada yang sanggup mengalahkan Allah, karena Allah itu maha perkasa. Al-Hakim, yang maha bijaksana, fi sun'ihi, di dalam perbuatannya. Apapun yang Allah lakukan dalam perbuatannya pasti bijaksana, pasti mengandung hikmah, pasti mengandung i'tibar, agar kita mau berpikir, selalu berpikir tentang kebenaran. Itu semua ada hikmahnya, tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Fa in tawallaw ay anil iman, seandainya ay a'radu anil iman, maka seandainya kalau mereka tidak mau alias berpaling, tetap padahal itu kebenaran, bersumpah pun, mubahalah pun mereka tidak berani, tidak mau sampai mereka itu berdamai, menawarkan perdamaian dengan membayar upeti, karena takut dia akan hancur gara-gara sumpah, gara-gara mubahalah. Karena dalam hadis juga disebutkan, di sana disebutkan oleh Ibnu Abbas, seandainya kalau mereka orang-orang Kristen pada saat itu tuh berani bersumpah, maka dia sendiri orang Kristen Najran ini akan bisa pulang kampung ke Najran, tapi anaknya dan istrinya beserta harta-hartanya itu akan terbakar seketika. Kalau berani dia itu bersumpah atau mubahalah. Kalau dia sih insya Allah akan selamat, akan bisa pulang ke kampung halamannya. Tapi anak-anaknya yang dibawa dan juga harta gunung gininya yang dibawa pada saat dia akan mengadakan perdamaian dengan Nabi, seandainya kalau dia berani, kalau dia mau melanjutkan daripada mubahalah itu, maka otomatis anaknya, istrinya, atau apapun barang perlengkapan yang ia bawa dengan kuasa Allah akan terbakar, akan hancur seketika. Cuman tidak berani, makanya dia takut. Kenapa dia takut? Karena dia tahu sebetulnya Muhammad itu betul, Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa itu hanya sebatas manusia biasa. Buktinya mana? Buka aja di Alkitab sekarang juga kalau mau, tidak bakalan ketemu sampai mengatakan sembahlah aku adalah anak Tuhan. Tidak ada. Tapi itu hanya hasil rekayasa konferensi Muktamar Roma. Fa in tawallaw, maka kalau mereka itu enggan, tidak mau, aradu anil iman, menolak keimanan, itulah karena taufik tidak ada dari Allah. Fa innallaha alimun bil mufsidin, sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedetail-detailnya siapa yang membuat kerusakan sebetulnya. Siapa yang membuat kerusakan? Kerusakan itu maknanya itu bukan kita bikin kehancuran di dunia ini, bukan itu saja. Kehancuran itu, yang dimaksud kehancuran itu selain bikin kehancuran secara lahiriah, yaitu kehancuran tentang akidah yang sebenarnya. Kalau ada orang melenceng dari akidah atau dari kebenaran apapun dari yang sebenarnya, dia bikin kesalahan, tidak mau mengikuti kebenaran sebenarnya, berarti itu orang mufsid, orang yang membuat kerusakan. Sama seperti apa umpamanya itu,
Kita ketika kita rapat, ketika kita kumpul, ketika kita musyawarah, kita tahu itu kebenaran, tapi kita tidak mau mengakui kebenaran yang dihasilkan oleh musyawarah. Berarti kita termasuk apa? Mufsid, orang yang merusak di muka bumi. Atau apapun tentang kebenaran tidak mau kita lakukan, malah kita ngeyel, padahal itu benar, tetap kita tidak mau, kita bilang itu salah, padahal itu benar. Berarti kita termasuk orang mufsid. Sama seperti peristiwa orang-orang Nasrani atau orang Kristen yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah seorang anak Tuhan, padahal dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak pernah ada tulisan yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu mengatakan dirinya anak Tuhan, dia itu Tuhan, itu tidak ada. Tapi tetap dia mengatakan begitu. Makanya Allah mengatakan bil mufsidin. Itu termasuk orang-orang yang bikin kerusakan di muka bumi, yaitu kerusakan akidah, kerusakan tentang kebenaran. Qul, katakanlah hai Muhammad, ya ahlal kitab, hai para ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau orang Yahudi kesalahannya mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Tuhan. Itu sudah saya ceritakan sebab-sebabnya dia dikatakan anak Tuhan, karena dia hebat, bisa bikin patung anak lembu dan bisa ngomong, bisa bicara. Lalu kemudian dia diasuh oleh malaikat Jibril sampai dia besar. Nah, itu kehebatannya. Dia anak zina, diasuh oleh malaikat Jibril, karena nggak ada yang ngasuh, karena dia dibuang oleh ibunya gara-gara anak zina. Malu pulang kampung, dibuang di atas bukit, diasuh oleh malaikat Jibril sehingga dia besar, sehingga dia tahu malaikat Jibril itu kayak apa. Nah, itu bisa dia bikin anak lembu dari patung, lalu kemudian diusap pakai telapak kakinya malaikat Jibril, telapak kaki kudanya malaikat Jibril ketika dia menengok Uzair, lalu dia bisa ngomong. Sehingga itu anak sapi itulah yang disembah, sehingga Uzair pun dikatakan anak Tuhan. Itu kesalahannya. Hai ahlul kitab, katakan kepada mereka para ahli kitab yang menguasai kitab-kitab mereka, jangan sekali-kali mendustakan kitab sendiri, tidak boleh. Jujur-jujur saja. Logika mengatakan begitu. Begitu juga perasaan. Silahkan dibuka kitab sendiri. Begitu juga Nasrani, orang-orang Kristen. Nasrani itu artinya orang-orang Kristen. Nah, ini para ahli kitab yang ahli di bidang kitabnya, jujur-jujuran, jangan ada yang dirubah. Begitu juga ketika diterjemah dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, jangan juga dirubah-rubah terjemahannya, agar tidak membuat umat yang ada umpamanya di Indonesia tidak tersesat lagi. Ta'alau, ajaklah mereka para ahli kitab itu ila kalimatin sawa, ke satu kata. Bainana wa bainakum, antara kami dan antara kalian, mari kita satukan kalimat kita. Kita satu kata, satu kalimat. Apa itu yang sebenarnya di dalam kitab kalian sampai sekarang? Begitu juga dalam kitab Al-Quran, di kitab kami, alla na'budu illallah, bahwa kami atau kita jangan sekali-kali kita tidak akan menyembah kecuali Allah. Hanya Allah saja yang disembah. Jangan ada Tuhan ibu, jangan ada Tuhan anak. Begitu juga jangan ada namanya Tuhan Uzair sebagai anak Tuhan. Itu jangan ada seperti itu. Wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kita ini semua mensekutukan Allah dengan apapun. Mensekutukan Allah bagi orang Yahudi yaitu mengatakan Uzair anak Tuhan. Berarti itu sudah mensekutukan. Berarti menganggap bahwa Uzair itu anak Tuhan sekaligus Tuhan karena dia hebat. Itu pada zaman Nabi Musa. Begitu juga hai orang Nasrani atau orang Kristen, jangan sekali-kali mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita bersama-sama. Dengan apa? Dengan mengangkat oleh muktamar Roma, yaitu mengangkat bahwa Isa adalah sebagai Tuhan. Jangan seperti itu, karena itu salah, tidak boleh. Nah, itu wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban. Begitu juga jangan sekali-kali sebagian di antara kita mengambil sesembahan selain daripada Allah. Jangan sekali-kali, apapun itu, min dunillah, selain daripada Allah. Fa in tawallau,
maka sekiranya kalau mereka itu, maka jika mereka itu berpaling tetap menolak, faqulu, maka engkau, jadi faqulu antum, bahwa kalian orang-orang Islam yang akidahnya tetap lurus dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang tetap mengatakan bahwa Allah itu hanya Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Uzair itu adalah umat Nabi Nabi Musa dan Nabi Harun, bukan daripada anak Allah, dia itu anak zina yang diasuh oleh malaikat Jibril. Nah begitu juga Nabi Allah Isa, dia adalah putra Maryam, bukan daripada anak Tuhan, dia itu tidak memiliki ayah, karena peristiwanya itu sama seperti peristiwa Nabi Adam, dan semua itu Allah mampu untuk memperbuat segala sesuatu yang di luar logika. Fa in tawallau, kalau mereka tetap bertahan seperti itu, maka faqulu, maka katakanlah wahai orang-orang yang beriman yang lurus keimanannya sesuai dengan ajaran Nabi Adam sampai Nabi Isa, begitu juga sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ishhadu, ketahuilah, saksikanlah, bilang kepada mereka, bi anna, maka sesungguhnya kami muslimun, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Artinya apa? Tidak mau ikut-ikutan seperti kalian yang sudah mendustai daripada kitab-kitab kalian, yang sudah mendustai daripada kitab-kitab Al-Quran, yang sudah berdusta kepada kitab Taurat, yang sudah berdusta kepada kitab Zabur, yang sudah berdusta kepada kitab Injil, dan sudah mendustai daripada kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi anna muslimun, kami orang-orang yang berserah diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Hanya Allah lah Tuhan kami, hanya Allah lah yang patut disembah, hanya Allah lah Tuhan kita semuanya, tidak ada lagi yang lainnya. Bi annana muslimun, berserah diri, ay muwahhiduna, kami orang-orang yang bertauhid. Kalau kalian tidak mau bertauhid, terserah. Jadi kami tetap orang-orang yang bertauhid. Nah kemudian baru kelanjutannya nanti insyaallah akan kita bahas. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-Taurat wal Injil. Pembicaraan tentang tuduhan mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang mengatakan bahwa Nabi Allah Ibrahim itu, Nabi Allah Musa itu, Nabi Allah Harun, Nabi Allah Isa itu semuanya beragama Yahudi. Itu tuduhannya. Dan ini tuduhannya itu juga tidak sesuai dengan logika. Tidak sesuai dengan logikanya di mana? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Udah waktu Isya. Ya. Baik, kita tutup pengajian kita. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufiknya buat diri kita. Semoga kita diizinkan, ditakdirkan oleh Allah untuk selalu berjalan, berteguh. Jadi tetap tegar, memegang kuat, selalu berada dalam kebenaran. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa 'azim sultanika karim. Wa sallallahu ta'ala an sadatina ashab sayyidina Rasulillah ta'ala ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li mashayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا وعملا متقبلا. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.